Lukas 8 ayat 44 dan 46. Dengar baik-baik. Dikatakan seperti ini. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Dengar baik-baik. Yang dijamah oleh perempuan itu bukan tubuh Yesus. Yang dijamah oleh perempuan itu bukan yang nabrak Yesus, pegang Yesus. No. Yang dijamah oleh perempuan itu cuma jubah. Saudara jubah. Nah, saudara kayak gini. Nah, Yesus mungkin pakai tongkol, saudara. Cuma jubah. Harus ditulis seperti ini, harus didetail dalam firman Tuhan. Firman Tuhan harus detail supaya saudara harus mengerti betapa luar biasanya. Dan menjamah jubah. Dan seketika itu juga berhenti pendarahan. Cuma menjamah jubahnya, berhenti pendarahannya. Dan yang ajaibnya lagi Tuhan katakan, ada siapa yang menjamah aku? Sebab aku merasakan ada kuasa yang keluar. Dengar baik-baik. Bapak saudara adalah bapak yang waktu saudara menjamah sedikit, dia merasakan ada kuasa yang keluar, kuasa yang dialirkan ke saudara. Dengar baik-baik. Itu bapak saudara. Why Christian or why church gak pernah merasakan kuasa yang Tuhan berikan? Sebab kita gak pernah menjamah jubahnya. Kita cuma tahu Yesus di pikiran, kita cuma ngomong Yesus di mulut, kita cuma mengenal Yesus karena kita datang ke gereja, kita cuma mengenal Yesus karena kita orang Kristen, tapi kita tidak pernah menjamah jubah. Dengan baik-baik. Saudara tahu, saudara mengenal nama Yesus, tapi saudara tidak pernah menggunakan kuasa nama Yesus. Seringkali iblis, iblis menyebarkan kepada saudara dan saya, kita mengenal nama Yesus, kita tahu nama Yesus, tapi kita tidak tahu kuasa yang keluar dari nama Yesus. Dengan baik-baik. Berapa banyak orang mengalami kesakitan, orang mengalami sakit penyakit, saudaraku. Dia tahu Yesus, dia mengalami kesakitan, tapi dia tidak mau memakai nama Yesus, memakai kuasa darah Yesus. Suatu kesembuhan terjadi. Dengan baik-baik. Tuhan, saudara, pada waktu Yesus mau ditangkap, saudara Tuhan, pada waktu Yesus mau ditangkap, dia sedang berada di taman, saudara. Dia sedang berada di taman. Tiba-tiba saudara datang bersama dengan Judas pada waktu dia datang, saudara. Kemudian sebelum saudara ini datang dari situ, kemudian Tuhan nanya gini, kamu mencari siapa? Kamu mencari siapa? Kita lihat aja deh, supaya saudara lihat, ya. Supaya saudara lihat bahwa nama Yesus nama yang berkuasa, nama yang luar biasa. Yohanes 18 ayat ini. Yohanes 18 ayat yang keempat. Yohanes 18 ayat yang keempat. Yohanes 18 ayat yang keempat. Yuk, mungkin 4 sampai ke 6 kali itu ya. Yohanes 18 ayat ke-4 sampai ke-6. Saudara seperti ini. Yohanes 18 ayat 4 sampai ayat 6. 18 ayat 4. Ya. 4, 5 dan 6. 4 sampai 6. 4-6. Haleluya. Lihat. Oke. Nih lihat ya. Ini Yesus sedang berada di taman, kemudian sekumpulan prajurit-prajurit saudara-saudara datang pada waktu itu dengan Yudas pada waktu itu. Kemudian Yesus berdiri dan berkata, maka Yesus yang tahu semuanya akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus berkata, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Dengar baik-baik. Yesus waktu itu dicari, saudara. Kemudian dia bilang, kamu nyari siapa? Dia bilang, saudara-saudara bilang, kami mencari Yesus dari Nazaret. Kemudian Yesus bilang, akulah dia. Waktu dia bilang, akulah dia, saudara-saudara itu mundur terserak jatuh.
dengan baik-baik. His name is so powerful. His name is so powerful. Namanya adalah nama yang ajaib. Orang Kristen cuma pernah mendengar nama Yesus tanpa mengetahui kuasa nama Yesus adalah kuasa yang ajaib. Saudara, apapun persoalan saudara, saudara harus benar-benar mengetahui bahwa Bapa di surga telah memberikan kepada saudara nama Yesus, nama yang ajaib itu, memberikan nama Yesus, nama yang berkuasa itu. Tuhan Yesus mau saudara mengenal Bapa melalui pekerjaannya. Inilah pekerjaannya. Saudara mungkin tidak pernah secara fisik ketemu dengan Tuhan, tapi saudara mengenal pekerjaannya. Saudara mengetahui pekerjaannya. Dan waktu saudara mengenal pekerjaannya, melihat pekerjaannya, saudara mengenal Bapa, mengetahui Bapa yang begitu tinggi, punya desain untuk menolong saudara, menyembuhkan saudara, mempunyai compassion untuk membangkitkan saudara dari kematian, mempunyai compassion membangkitkan kehidupan saudara yang sudah mati sekarang. Bapa yang mempunyai nama yang luar biasa, Bapa yang memberikan nama itu kepada saudara dan saya. Sementara saudara dan saya cuma jadi orang Kristen, yang cuma jadi orang Kristen tanpa merasakan kuasa kasih Bapa. Papa saya kasih Tuhan. Itu pada waktu mudanya dia punya satu keluarga saudara kasih Tuhan. Di Jakarta di daerah Petak 9 saudara kasih Tuhan. Itu papanya punya banyak tanah. Papa saya, jadi kuku saya punya banyak tanah, rumahnya daerah Petak 9 di kota saudara. Ya, ada yang di daerah Posedio, ada yang di daerah Pasar Pagi, saudara. Ada yang di daerah Celakeng, saudara tahu daerah kota. Saya nggak tahu saudara kenal kota, tapi daerah situ tanah. Kemudian ada juga tanah yang di daerah Senen, saudara kasih Tuhan. Kemudian juga tanah yang di daerah Keramat, saudara. Tanah-tanah. Ya, jadi dulu waktu zamannya kuku saya itu dia tuan tanah. Tuan tanah. Jadi apa yang dia lakukan? Dia bangun rumah-rumah di situ, saudara kasih Tuhan, disewain. Pada waktu ini tahun 50-an ya, tahun 50-an ya, tahun 50-an. Jadi dia sewa-sewa bangun rumah di situ tuh disewain. Jadi orang tuh penyewa itu setiap tahun datang kepada si kungkung saya ini, saudaraku, bawa uang sewa, ya kan? Waktu itu zaman dulu sewa jangan cuma pikir ratusan ribu, enggak, saudaraku. Zaman dulu lah, pokoknya uang sewa setiap. Bukan kontrak ya, sewa. Zaman dulu nggak ada kontrak terus, saya juga nggak ngerti gimana caranya. Pokoknya jadi tuan tanah dan disewa-sewakan. Nah, apa yang terjadi? Kira-kira di sekitar tahun 60-an, saudaraku, itu pemerintah menghapuskan yang namanya tuan tanah, kalau saudara ingat. Ya, jadi tanah-tanah yang milik orang-orang ini, saudaraku, itu udah nggak boleh lagi ada namanya tuan tanah, diambil sama pemerintah. Nah, diambil pokoknya nggak ada lagi namanya tuan tanah. Nah, orang-orang yang udah tinggal di dalam tanah-tanah yang mereka milik, yang dimiliki oleh kungkung saya ini, itu dia enak juga dia, nggak usah bayar kontrak lagi. Ada satu dua yang masih apa namanya, masih loyal, masih setia, mereka masih datang bayar kontrak meskipun dia udah nggak punya kuasa lagi. Si kungkung saya ini udah nggak punya kuasa lagi untuk menagih uang sewa itu, karena ya udah oleh pemerintah nggak ada namanya tuan tanah lagi. Nah, tapi masih beberapa yang loyal, masih bayar. Dari tahun 60-an, saudara, tahun 60 dan sebagainya. Ya, itu kan yang sewa waktu itu kan generasi papanya, generasi kungkung saya gitu kan ya. Jadi waktu mereka udah punya anak-anak yang tinggal di rumah itu, boro-boro kenal sama kungkung saya, boro-boro pikir mau bayar sewanya, boro-boro ingat gitu buat bayar sewanya. Udah hilang itu aja. Jadi rumah yang mereka tinggalin, mereka anggap itu sebagai rumah mereka gitu. Udah nggak ada enggak. Boro-boro tahu gitu. Dari tahun 60-an dan sebagainya, tahun 70-an udah hilang tahun 80-an. Jadi rumah-rumah yang ada namanya di daerah Pasar Pagi, tanah ya ada namanya di daerah Pasar Pagi, yang udah ada rumah-rumahnya, daerah Jelakeng, saudaraku, daerah Keramat, saudaraku, itu udah hilang begitu aja, saudaraku. Tuan tanah yang kehilangan semua harta, kungkung saya, kemudian punya anaknya beberapa orang, salah satunya papa saya. Papa saya nggak Tuhan, kelihatannya sesuatu yang mustahil. Tanah sudah dibilang oleh pemerintah, diambil oleh pemerintah. Orang yang tinggal di situ, saudara kasih Tuhan, orang yang tinggal di situ udah gak mau bayar sewa lagi, udah gak punya tanggung jawab lagi, pokoknya udah hilang begitu aja. Tetapi papa saya adalah seorang anak Tuhan. Dia tahu apa itu artinya nama Yesus yang berkuasa. Dia tahu apa itu namanya artinya waktu kita berteriak kepada Yesus, Tuhan mendengar.
dia tahu apa itu artinya namanya tiada yang mustahil. Saudara harus tahu apa itu artinya namanya tiada yang mustahil. Tanah sudah diambil oleh pemerintah. Bahkan pemiliknya di situ boro-boro mau bayar sewa, boro-boro beli mau bayar sewa, boro-boro mau bayar sewa, boro-boro ngakuin bahwa iya di sini tanah milik you, ya kita mau ganti rugi, boro-boro hilang, plus begitu saja. Singkat cerita, tahun kemarin, ya tahun ini, ya tahun ini, waktu awal sebelum datang ke Kanada, papa belum datang ke Kanada, saya kasih Tuhan, tiba-tiba dia udah gak mengharapkan dari manusia ya bahwa akan ada orang akan bagaimana terjadi perubahan di aturan pemerintah tanah kembali. Udah nggak pikir gitu. Tetapi cuma dia tahu tiada yang mustahil buat Tuhan. Dia cuma tahu multiplikasi itu akan terjadi. Dia cuma tahu suatu pekerjaan Tuhan yang ajaib itu akan terjadi sampai ke Tuhan. Sebelum dia berangkat ke sini, kira-kira 8 bulan yang lalu, tiba-tiba ada seorang yang punya rumah itu, saudara Tuhan, itu datang ke rumah papa saya, terus dia bilang begini, saudara Tuhan, dia datang sama seorang developer yang ada yang mau membangun di daerah rumah itu rumahnya di Senen, di daerah Senen. Dia didatangi developer ini mau membangun sesuatu di daerah itu. Dia orang yang tinggal di situ bilang, ini bukan tanah saya, ini tanah milik tuan tanah tahun 60-an yang lalu. Saya kira-kira masih tahu orangnya, ya. Meskipun saya udah gak pernah bayar kontraknya, ya. Udah berhilang bertahun-tahun, ya. Jadi kalau developer mau beli dari dia aja tanpa ngaku itu miliknya papa saya, dia bisa, saudara. Ngerti maksudnya? Dia bisa karena dia udah tinggal di situ, punya rumah di situ. Developernya mau beli untuk membangun sesuatu dari Tuhan. Tapi orang bisa bilang, ini bukan tanah saya, ini miliknya tuan tanah, saudara. Jadilah apa yang terjadi, dia dan developernya ini datanglah ke rumah papa saya, saudara. Rumah papa saya. Datang, papa saya datang orang bilang, iya kita ini yang nyewa di situ, ya kita ini nyewa di situ, terus ada developer ya namanya orang ini, dia pengen membeli tanah di sini. Cuman kita tahu ini bukan tanah milik kita, ini tanah miliknya si bapak, dia begitu. Jadi dia mau beli, gimana nih kita arrange aja, karena saudara yang Tuhan itu pemilik kan yang tinggal di situ kan harusnya juga udah bagian. Sebenarnya aneh sih di Indonesia, saudara Tuhan, ya aneh sekali. Kenapa? Tanah milik si A disewain ke si B, ya kan? Tapi karena udah begitu lama si B tinggal di situ, gak bisa diusir keluar, gitu. Even waktu itu pemerintah udah bilang udah gak ada kontrak, harusnya kan ini udah, jadinya kan ini bisa si B memiliki itu, ya kan, meskipun tanpa sertifikat, meskipun kalau si B punya duit, dia mau bikin sertifikat masuk bisa di Indonesia, saudara, karena gak pernah jelas gitu seperti itu. Tapi si B ngaku, saudara, ini bukan milik saya, ini miliknya tuan tanah, saudara. Nah, kalau orang mau bikin developer datang, jadi dia bilang, ya keadaan seperti itu. Nah, jadi untuk si B keluar, si developer mau beli rumah ini, di arrange sama papa saya. Mereka jadi bikin kesepakatan. Oke, berapa developer mau beli tanah ini? Katakanlah sekian harganya. Harganya sekian. Oke, sekian puluh persen buat kamu pemilik. Sekian puluh persen buat kamu yang tinggal. Sekian puluh persen buat saya pemilik. Bikin persetujuan, kesepakatan. Saudara, kenapa bisa terjadi seperti itu? Cuma karena kuasa nama Yesus yang membuat tiada yang mustahil menjadi mustahil. Berpuluh-puluh tahun Tuhan kembalikan tahun-tahun yang hilang. Nah, saudara pun karena ketemu dengan developer ini, dan akhirnya urus dengan lawyer dan lain sebagainya. Dan baik tidak selesai sampai di sini, saudara. Ini cuma tanah yang di Senen, saudara. Karena waktu itu lewat lawyer dan sebagainya. Karena selama bertahun-tahun si mama saya itu udah pikir gini, rasanya udah diambil sama pemerintah itu gak mungkin bisa balik lagi deh ya. Rasanya udah diambil sama pemerintah itu gak mungkin bisa balik lagi gitu ya. Tanya sama notaris A, nanya sama notaris B, nanya sama lawyer A, kayaknya susah gitu dan sebagainya gini. Bisa ada satu lawyer, saudara. Ya bukan yang pakai kong kali kong, pakai simsalabim, enggak. Resmi, saudaraku. Dia bisa aturin, bisa beresin itu. Jadi ya udah ya namanya ini tanahnya milik sini, ya udah orang ini dibagi sebagian, jadi yang pemiliknya dapat, yang tinggal di sini dikasih sebagian, dan orang ini mau, saudaraku, dikasih uang, karena kan dikasih uang kan dia kan untuk pindah ke tempat lain, akhirnya jadi beli. Nah, karena kita dapat lawyer seperti ini, sekarang ini saudara saya Tuhan lagi diurus sama lawyer tanah-tanah yang lain yang sudah hilang. Tuhan mengembalikan tahun-tahun yang hilang.